Teman, hari ini kita masih belajar tentang artificial intelligence. Dengan AI kita membuka dunia. Oke, oke teman-teman, hari ini masih terkait dengan tips and tricks menggunakan ChatGPT agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu bagaimana cara mendapatkan jawaban yang lebih spesifik dan akurat dari perintah yang kita buat ya teman-teman ya. Ini ada setidaknya ada 6 ya, 6 cara agar teman-teman bisa membuat perintah tetapi hasilnya lebih spesifik dan akurat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah buat pertanyaan yang jelas dan spesifik ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang jelas dan spesifik ini akan membantu ChatGPT dalam memahami konteks yang kita inginkan, mengurangi respon yang terlalu umum atau bahkan kemudian salah dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh pertanyaan yang umum ya teman-teman ya. Bagaimana cara menulis artikel? Ini kan umum. Nah, kemudian kita buat yang lebih spesifik. Yaitu misalnya yang lebih spesifik bagaimana cara menulis artikel blog yang menarik tentang kesehatan untuk pemula. Nah, ini kan lebih spesifik. Jadi kalau membuat perintah dalam ChatGPT atau Gemini atau AI lainnya, itu kita harus membuat yang lebih spesifik. Jangan umum begini, nanti apa yang kita harapkan tidak tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gunakan kata kunci dan deskripsi yang tepat. Sertakan kata kunci yang penting atau deskripsi singkat agar AI itu bisa menangkap detail apa yang kita butuhkan. Jadi kuncinya di sini adalah kata kunci. Contoh ini pertanyaan yang umum ya, bantu saya membuat skrip video promosi. Nah ini kan terlalu umum ya teman-teman ya. Maka kita bisa membuat dengan kata kunci agar promptnya sesuai. Misalnya bantu saya membuat skrip video promosi untuk produk kecantikan yang ditujukan untuk remaja dengan nada yang menyenangkan dan informatif. Nah, ini kata kuncinya apa? Teman-teman ya. Kita bisa menambahkan produk kecantikan. Nah, ini ya. Ditujukan kepada siapa? Kepada remaja. Audiensinya bagaimana? Menyenangkan, nadanya menyenangkan dan informatif. Maka dengan perintah ini maka kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih spesifik. Itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah berikan contoh hasil yang Anda inginkan. Jadi menyertakan contoh itu akan membantu ChatGPT di dalam memahami format atau respon yang kita inginkan. Ini contoh permintaan umum, tulis email formal. Nah, bagaimana untuk mendapatkan hal yang kita inginkan? Tulis email formal untuk mengundang mitra kerja ke acara peluncuran produk. Seperti berikut, misalnya Dear, kemudian nama mitra, kami mengundang Anda ke acara peluncuran dan sebagainya. Dengan contoh ini kemudian maka ChatGPT akan memberikan jawaban yang tepat. Ketiga, kemudian yang keempat adalah tentukan panjang jawaban yang diinginkan. Jika kita membutuhkan jawaban singkat atau mendalam, tentukan batas panjangnya ya teman-teman ya, agar respon sesuai dengan yang kita butuhkan. Contoh misalnya yang umum ini, jelaskan cara kerja mesin pencari. Kalau hanya seperti ini, maka Bapak Ibu atau teman-teman akan mendapatkan jawaban yang terlalu panjang. Maka kita bisa memendekkan atau batasannya. Jelaskan secara singkat 1-2 kalimat cara kerja mesin pencari, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang mendalam tetapi sederhana, artinya pendek begitu teman-teman ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mintalah langkah-langkah atau daftar jika perlu. Jika kita memerlukan proses atau langkah-langkah dalam prompt, maka mintalah dalam bentuk daftar. Contoh ini ya teman-teman ya. Ini pertanyaan yang umum.
Bagaimana cara memulai bisnis online? Ini ya. Ini coba teman-teman akan saya praktekkan ya teman-teman ya. Nah ini saya praktekkan ChatGPT. Saya praktekkan coba ya. Kita praktekkan ya coba teman-teman ini ya. Yang tadi yang judulnya ini. Bagaimana cara memulai bisnis online? Ini kan umum ya teman-teman ya. Kita coba kita tulis di ChatGPT. Ataskan, tulis. Kita akan mendapatkan hasil, tetapi terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini ya, panjang teman-teman ya. Nah, ini sampai mungkin sampai 10 ya. Nah, masih panjang banget. Ya, ini 10 ya. Jadi memulai bisnis online dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pilih ide, riset pasar, buat rencana dan sebagainya. Ini panjang banget ya. Tapi bagaimana agar jawaban ini sesuai dengan apa yang kita harapkan? Maka kita bisa membuat langkah-langkah agar apa yang kita butuhkan itu sesuai. Ini contohnya ini saya buat dengan seperti ini ya. Jelaskan langkah-langkah untuk memulai bisnis online bagi pemula. Ini kan lebih jelas ya, lebih spesifik lagi pertanyaannya. Ini contohnya saya buat lagi di sini. Nah, maka dia akan menjawab lebih lebih spesifik langkah-langkahnya. Nih ada penjelasannya. Ini untuk pemula. Jadi lebih spesifik langkah-langkahnya, kemudian ditujukan kepada siapa. Nih teman-teman ya jawabannya. Mungkin juga 10 ini ya teman-teman ya. 9, 10, mungkin lebih ya 10 ya, itu teman-teman ya. Jadi beda antara pertanyaan umum dengan pertanyaan yang kita inginkan. Yang keenam adalah jelaskan gaya bahasa yang diinginkan. Gaya bahasa itu apakah santai, apa formal, atau teknis, dan sebagainya ya. Maka kita harus memasukkan di dalam pertanyaan yang kita inginkan. Contoh pertanyaan umum, jelaskan pentingnya investasi. Nah ini kan terlalu umum ya. Nanti hasilnya kadang-kadang kita tidak memahami apa yang kita inginkan. Tapi kalau pertanyaan lebih spesifik dengan memasukkan gaya bahasa misalnya begini. Jelaskan pentingnya investasi dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami untuk pembaca awam. Maka hasilnya bisa berbeda antara pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Demikian teman-teman ya. Ini mudah-mudahan bisa mempermudah kita dalam mendapatkan jawaban yang lebih spesifik dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.